Nah, kita buang. Jadi ini bisa kita tanam ya, sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses tutorial pembuatan bonsai. Di sebelah saya ada satu pohon kimeng dengan ukuran small atau ukuran kecil. Jadi sahabat bonsai, ini bahan yang kemarin saya dapat di tempatnya Bapak Suparno. Jadi ini adalah bahan dari kimeng, bisa dilihat lebih detail. Kita lihat dari segi bonggolnya dulu. Nah, ini masih program akar dengan akar menyebar ya, atau keliling. Kemarin ada satu akar yang panjang dan besar, jadi saya pangkas saja sehingga membuat pohon ini agak sedikit stres, dan sekarang sudah tumbuh dengan bagus, bisa dilihat. Kemudian dilihat dari segi alurnya, ini saya desain atau saya bentuk dengan gaya tegak berliku. Kalau saya bisa lihat tekukannya lumayan ekstrim, dan tangan-tangan sudah ada. Ini untuk cabang pertama, cabang yang kedua, dan di belakang cabang yang ketiga, dan diteruskan dengan cabang-cabang berikutnya. Namun sahabat bonsai, di bahan kimeng ini ada sedikit masalah ya. Jadi masalah yang saya hadapi adalah pertumbuhan dari anak cabang. Di titik tumbuh dari anak cabang ya. Jadi seperti ini bisa dilihat sahabat bonsai. Jadi untuk cabang yang pertama, nah cabang yang pertama ini untuk anak cabang sangat jauh ya tumbuhnya. Jadi saya tidak bisa membuat anak cabang yang lebih dekat dengan batang. Jadi untuk membuat bahan dengan desain ukuran kecil, jadi terlalu jauh ya anak cabangnya, letak anak cabangnya seperti di sini. Dan kali ini apa yang saya akan lakukan dari bahan ini, jadi sahabat bonsai yang memiliki atau dihadapkan dengan bahan seperti ini yang susah, titik tumbuh dari tunas anak cabangnya susah atau jauh, apa yang harus kita lakukan dari bahan jenis Ficus kimeng seperti ini. Jadi sahabat bonsai yang memiliki bahan seperti ini jangan takut ya, jangan takut untuk memangkas. Jadi rencananya bahan ini saya ulang lagi, yang biasa disebut dengan kita nolkan. Kenapa kita nolkan atau kita pangkas atau kita ulang? Karena bahan ini susah sekali untuk mencari titik tumbuh dari cabang ya. Jika titik tumbuh dari cabang terlalu jauh, jadi bahan ini tidak bakal selesai atau tidak bakal jadi. Dan sahabat bonsai, seperti itulah bonsai. Jadi tidak perlu takut ya, tidak perlu takut mengulang. Walaupun sudah kasihan ya, sebenarnya sahabat bonsai banyak yang kasihan, namun kita tidak perlu takut atau tidak perlu ragu. Jadi kita lakukan atau kita nolkan lagi. Langsung kita mulai. Dan sahabat bonsai, kita mulai dari atas dulu ya, dari atas, dari ke arah mahkota. Nah seperti ini. Ini ada alur batang ya, ini alur utama, alur batang. Jadi ini alur batang yang kurang mengkerucut ya. Ini ada satu yang kurang mengkerucut, jadi ukuran yang di atasnya lebih besar, dan juga di sini sedikit sekali percabangan ya. Jadi ini kurang rapat, jadi terpaksa saya pangkas dari sini. Rencananya juga saya akan press agar lebih kecil ukurannya bahan dari kimeng ini. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya, ini longgar sekali, tidak ada cabang, dan titik tumbuh dari anak cabang juga sangat jarang, dan letaknya jauh sekali atau panjang sekali. Jadi kurang bagus ya jika dibuat dengan bahan sekecil ini dengan jarak anak cabang yang jauh. Jadi saya pangkas, terpaksa saya pangkas atau saya buang. Jadi sahabat bonsai, untuk mensiasati ya bagaimana cara habis kita pangkas, jadi bagaimana cara kita untuk menemukan tunas. Jadi ada caranya. Nah, kita buang. Jadi ini bisa kita tanam ya, sahabat bonsai. Jadi jangan dibuang ya seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan nanti untuk bahan yang berukuran small atau kecil, dan juga mame. Kita bisa buat mame dari bahan ini. Kemudian ke cabang yang kedua. Cabang yang ketiga.
cabang berikutnya. Nah, sahabat bonsai, jadi seperti ini ya. Akhirnya seperti ini. Nah, ini tampak depannya. Jadi kenapa saya gundulkan seperti ini? Karena anak cabang sangat jauh dan susah tumbuhnya. Untuk anak cabang tidak tumbuh dan tumbuhnya sangat jauh sekali. Nah, sahabat bonsai, seperti ini. Nah, ini bahan dari kimeng. Jadi sudah saya nolkan. Saya ulang lagi, saya pangkas lagi. Jadi untuk mendapatkan bahan yang bagus sesuai dengan keinginan, jadi kita harus berani dan jangan kasihan ya. Jangan kasihan, karena jika kasihan nanti akan menyesal di kemudian hari. Dan setelah seperti ini, jadi kita khawatir ya, kalau jika sudah kita pangkas ini akan tidak ada titik tumbuh. Jadi kita harus melakukan okulasi. Jadi kimeng ini saya akan okulasi menggunakan bahan dari elegan. Jadi kenapa saya okulasi dengan elegan? Untuk mendapatkan kerapatan lebih rapat ya, karena pikus elegan lebih rapat dari pikus kimeng. Jadi kita bedakan ya antara kimeng dengan elegan. Jadi saya juga akan melakukan proses okulasinya. Bagaimana cara melakukan okulasi? Dan sebelum saya, jadi ini perbedaan ya antara elegan dengan kimeng. Jadi untuk elegan, untuk percabangan lebih rapat ya, lebih rapat daripada kimeng. Jadi saya memilih untuk percabangan saya memilih dari bahan elegan, dan untuk batang bawah saya menggunakan dari kimeng ya. Kenapa saya gabungkan bahan ini? Jadi karena elegan ini lebih rapat, jadi lebih mudah dalam proses pembuatan anak cabang dan nanti akan ke ranting. Langsung kita mulai bagaimana proses saya melakukan okulasi pada bahan kimeng yang saya okulasi dengan elegan. Dan sebelum saya, jadi saya juga sambil saya melakukan pemangkasan, saya juga melakukan pengecekan pada akar ya. Jadi untuk gaya tegak berliku seperti ini diusahakan kita mendapatkan akar yang keliling ya, akar yang keliling dengan ukuran yang hampir sama. Ada ukuran akar yang besar sekali, kemudian saya pangkas, kemudian saya sebit dua. Dan nanti jika sudah tumbuh dengan bagus, nanti saya akan sebit lagi. Nah, ini saya pakai tampak belakang, dan ini saya pakai tampak depan. Dan langsung kita tanam dulu, dan langsung kita akan melakukan proses okulasi. Jadi bagaimana saya melakukan okulasi dan di mana saja, daerah mana saja yang saya akan nanti okulasi. Rapikan akarnya dan kita tanam lagi, dan langsung kita melakukan okulasi. Jadi setelah saya amati, jadi sahabat bonsai yang mendapat bahan seperti ini ya. Jadi untuk alur batang utama ada gempolan seperti ini, tidak mengkerucut, kurang bagus dilihat ya. Karena untuk bonsai diusahakan agar mendapatkan alur yang mengkerucut ke arah ke atas mengecil. Namun ini ada gempolan sedikit, juga sangat kurang bagus dilihat, jadi saya pangkas saja. Dan langsung kita melakukan okulasi. Jadi ini tampak depannya. Kita pertemukan kambium dengan kambium. Nah, seperti itu.
Sahabat bonsai, jadi itu dia proses saya membuat proses bonsai dari bahan kimang ya. Kenapa saya ulang atau saya nolkan? Karena titik tunas anak cabang sangat jauh dan tidak tumbuh lagi. Jadi saya pangkas saja, saya okulasi. Jadi saya okulasi karena nanti jika kita pangkas nanti takutnya tidak tumbuh tunas, nanti bahan ini akan menjadi mati. Dan sahabat bonsai, ikuti terus bagaimana perkembangan nanti saya akan update lagi di video-video berikutnya. Dan untuk bekas potongan ya, bekas potongan dari bahan kimang ini kita tanam lagi. Jadi kita banyak mendapatkan bahan. Jadi seperti itu ya proses dari bahan kimang ini. Jadi tidak perlu takut, bahan yang sudah bagus hampir jadi tapi saya pangkas lagi. Jadi untuk mendapatkan yang optimal, bahan yang kita inginkan, bonsai yang bagus nanti ke depannya. Sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.